Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2501, tidak layak mengetahui namanya. Namun, di depan Kui Sao dan Meng Tian, bagaimana Yokota bisa punya kesempatan untuk memanggil polisi? Sebelum Yokota-kun sempat mengeluarkan ponselnya, Kui Piao tiba-tiba melangkah maju dan merampas ponsel Yokota-kun. Mata Yokota-kun terbelalak, ada ketakutan yang tergambar jelas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap kedua pria di depannya dengan tak percaya, dan bertanya, "Kau, siapa kau? Biar ku beritahu, aku kenal bos geng Fugui." "Apa kau kenal geng Fugui? Biar ku beritahu, geng Fugui lebih kuat daripada grup Heiku. Kau memprovokasi kami hari ini. Percaya atau tidak, kalian semua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Kui Sao dan Meng Xian saling memandang. Meng Xian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Kui Sao, ini, apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan geng Fugui?" Kui Sao bingung. "Saya bertanya-tanya, mungkinkah pria bernama Yokota ini dibawa oleh Mamiko? Jika demikian, bukankah perkara ini akan menjadi kacau?" Berpikir seperti ini, Kui Sao berkata kepada Meng Tian dengan lugas, "Baiklah, aku akan menelepon kakak Ming dan bertanya padanya sekarang." Saat dia berkata demikian, Kui Sao mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon kakak Ming. Meng Xian juga mulai berpikir sedikit lebih baik saat ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Kui Sao, "Saudara Kui Sao, jangan panggil saudari Ming dulu. Biarkan aku bertanya padanya terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi." Kui Sao merasa sedikit gelisah. Namun, melihat Meng Xian mulai ragu, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu tanya dulu. Namun, menurutku masalah ini tidak ada hubungannya dengan geng Fugui." Meskipun dia mengatakan ini, Kui Sao masih merasa tidak yakin di dalam hatinya. Meng Xian berbalik, menatap Yokota-kun dan bertanya, "Katakan padaku, apa hubunganmu dengan geng Fugui?" Yokota-kun mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, "Kakakku adalah kakak laki-laki dari geng Fugui. Apa hubunganku dengan geng Fugui?" Mendengar ini, Meng Xian bertanya, "Siapa nama saudaramu?" Yokota-kun berkata dengan bangga, "Sekarang dengarkan aku. Nama saudaraku adalah Mitsu Otani." Meskipun Meng Xian telah bertemu dengan beberapa anggota internal geng Fugui, semua orang yang dia temui adalah petinggi geng Fugui. Mengenai Mitsu Otani yang disebut oleh Yokota-kun, dia belum pernah mendengarnya. Bukan hanya Meng Xian yang belum pernah mendengarnya, bahkan Kui Sao pun bingung saat ini, dan bertanya kepada Yokota-kun, "Apakah kamu yakin ada orang bernama Otani Mitsu di geng Fugui?" Yokota-kun berkata dengan suara keras, "Jika kamu mampu, berikan ponselmu sekarang." Kui Sao memikirkannya, dan melemparkan ponsel Yokota-kun kepadanya. "Kalau begitu kamu telepon sekarang? Aku ingin melihat seberapa kuat bos geng Fugui yang kamu sebutkan ini." Tanpa diduga, Akimoto Nari melangkah maju dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan berkata kepada Kui Sao, "Tuan, kita punya uang sekarang, mari kita berikan kepada mereka sekarang. Kamu tidak tahu bahwa geng Fugui memusnahkan grup Heikuchi yang paling kuat di negara kepulauan kita hanya dalam waktu 10 hari beberapa waktu lalu. Setelah itu, geng Fugui dengan cepat menguasai geng-geng di Dongjing dan beberapa kota di sekitarnya. Sekarang geng Fugui adalah geng paling kuat di negara kepulauan. Jika kita memprovokasi mereka, kemungkinan besar kita semua akan mati di sini." Tidak heran Akimoto Nari takut. Bukannya dia tidak kenal seseorang dari geng Fugui. Misalnya, Mamiko disebut-sebut sebagai pemimpin tim geng Fugui. Wanita ini sangat kejam. Karena itu,
meskipun mereka sudah saling kenal sejak lama, mereka tidak pernah berhubungan. Sampai saat ini, Mamiko tiba-tiba menemukan saya dan memberi saya kesempatan ini. Hal yang paling penting adalah, sekarang ada banyak faksi dalam geng Fugui. Meskipun para manajer utamanya adalah beberapa orang besar dari Tiongkok, secara pribadi, wakil ketua tim dan yang lainnya saling bertarung secara terbuka dan rahasia, terus-menerus bersaing untuk mendapatkan dukungan di hadapan orang-orang besar Tiongkok dari geng Fugui. Kalau anggota geng Fugui yang Yokota-kun temukan kali ini tidak akur dengan Mamiko dan gengnya, maka meskipun aku mengundang Mamiko, itu tidak akan ada gunanya. Belum lagi, setelah menerima misi kali ini, Mamiko berulang kali mengingatkan mereka bahwa mereka harus berpura-pura tidak mengenalnya, atau bahkan anggota geng Fugui manapun. Jika mereka melanggar aturan ini, seluruh keluarga mereka akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Namun, Akimoto Nari masih meremehkan kemampuan Meng Xian dan Kui Sao. Begitu dia selesai berbicara, Kui Piao berbicara lebih dulu dan berkata kepada Akimoto Nari sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, dia kenal bos geng Fugui, dan kami juga kenal dia." Meng Xian menatap Yokota-kun dan berkata, "Yokota-kun, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu tidak ingin menelepon telepon sekarang?" Yokota-kun awalnya berencana untuk menelepon polisi. Tetapi sekarang, melihat orang-orang di hadapan mereka penuh rasa hormat terhadap geng Fugui, dan mengira orang-orang mereka telah dipukuli sampai mati oleh geng ini, jika polisi dipanggil, mereka tidak akan mendapat banyak uang. Tetapi jika orang-orang dari geng Fugui datang, dengan 2 nyawa, mereka bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta lebih. Berpikir seperti ini, Yokota menelepon Otani Mitsu secara langsung. Setelah panggilan tersambung, sebelum Mitsu Otani sempat berbicara, Yokota-kun buru-buru berteriak, "Bos, namaku Yokota, aku hanya membawa beberapa orang untuk menagih utang, tapi aku tidak menyangka pihak lain akan langsung menghajar 2 orang bawahanku hingga tewas." Mendengar hal itu, Mitsu Otani bertanya dengan dingin, "Siapa yang begitu berani?" Yokota menatap Meng Xian dan Kui Sao dan bertanya dengan suara keras, "Kalian berdua bajingan? Apa kalian mendengarnya? Bos kami bertanya siapa kalian." Kui Sao tersenyum dan berkata, "Katakan padanya bahwa dia tidak pantas mengetahui nama kita." Yokota berkata dengan hati-hati, "Bos, apa kalian mendengarnya? Mereka memintaku untuk memberitahu kalian bahwa kalian tidak pantas mengetahui identitas mereka." Hati Mitsu Otani menegang dan dia terus bertanya, "Kalau begitu tanyakan kepada mereka apakah mereka dari geng Fugui." Yokota mendongak dan menatap Kui Sao dan Meng Xian lagi. Kui Sao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, kami bukan dari geng Fugui." Yokota berkata, "Mereka bukan dari geng Fugui." Otani Mitsu langsung marah dan berteriak, "Bajingan, mereka bukan dari geng Fugui. Tetapi mereka sangat hebat. Katakan di mana mereka berada dan aku akan segera ke sana." Setelah mendengar ini, Yokota memberitahu mereka di mana mereka berada saat itu. Setelah menutup telepon, Yokota-kun berkata dengan dingin, "Orang tua, kau dengar itu? Bos kita akan segera datang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau harus memikirkannya sekarang. Sekarang bos kita sudah datang. Berapa banyak uang yang kau rencanakan untuk dibayarkan sebagai kompensasi?" Kui Sao tersenyum. Padahal, dari perbincangan antara Yokota dan Mitsu Otani, ia hampir bisa menebak kalau yang disebut-sebut sebagai Mitsu Otani ini kemungkinan besar hanya tokoh sampingan saja. Melihat ini, Meng Xian menoleh dan berkata kepada Kui Sao, "Saudara Kui Sao, sekarang kau sudah lihat." Kui Sao tersenyum dan berkata, "Karena mereka sudah menemukan orang-orang dari geng Fugui. Kalau tidak berhasil, mari kita cari mereka juga."
Meng Xian bertanya, siapa yang harus dicari? Kui Sao berkata terus terang, Geng Fugui, tidak bisakah kita menemukan orang yang ingin kita cari? Meng Xian berpikir sejenak dan berkata terus terang, kalau begitu panggil saja Master Lembah Li. Kui Sao berkata dengan sedikit terkejut, apakah pantas memanggilnya untuk masalah sepele seperti ini? Meng Xian bertanya, lalu apa maksudmu? Kui Sao berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan menelepon kakak Ming sekarang dan bertanya, siapapun yang punya waktu, suruh mereka datang. Meng Xian tidak menolak. Kui Sao mengeluarkan ponselnya dan memanggil Sister Ming secara langsung. Zeng Mengru dan saya hanya tahu para anggota di atas mayoritas yang lemah. Dan para pemimpin yang lemah. Adapun adik laki-laki yang mengelola anggota biasa dan anggota di bawah ini, kami hampir tidak pernah melihat mereka. Ngomong-ngomong, mengapa Anda tidak menelepon dan meminta saudara? Laki-laki yang ada di sini, Rong Kui Sao telah mengalami beberapa masalah di sana. Mengapa Anda tidak pergi dan menghadapinya sekarang? Xiao Rongrong tidak menolak. Ngomong-ngomong, dia bebas dan tidak ada hubungannya, jadi dia mungkin juga keluar dan santai. Setelah mengetahui lokasi Kui Sao dan Meng Tian saat ini, Xiao Rongrong segera bergegas menuju rumah Qiu Yuan. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Begitu Xiao Rongrong pergi, dia membawa San Chun, Mei Jizid dan Liu Xia kembali ke hotel. Kelompok itu naik ke atas ke kamar. Begitu memasuki pintu, San Chun tidak sabar untuk berkata kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah Anda merawat Mei Jizid sekarang? Li Fugui hendak mengangguk, tanpa diduga, terdengar ketukan di pintu. Mendengar suara itu, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada San Chun, Saudara San Chun, pergi dan lihat siapa yang ada di luar pintu. San Chun sekarang hanya ingin Li Fugui mengobati Mei Jizid sesegera mungkin, dia terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal lain. Tetapi sekarang, melihat Li Fugui mengajaknya keluar, dia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya untuk sementara dan keluar dengan patuh. Begitu aku membuka pintu, aku melihat saudari Ming berdiri di depan pintu sambil tersenyum. San Chun bertanya, Direktur Ming, ada apa dengan kedatanganmu ke sini? Saudari Ming bertanya, apakah Fugui ada di sini bersamamu? San Chun mengangguk. Saudari Ming tersenyum dan berkata, saya datang menemui Fugui untuk membicarakan sesuatu. Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui, yang telah melihat pikiran saudari Ming melalui benaknya, berkata sambil tersenyum, Saudari Ming, jika ada yang ingin Anda katakan, masuklah dan katakan saja kepada saya. Saudari Ming merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar ini, berpikir dalam hati, bukankah lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang hal semacam ini? Mengapa Fugui mengizinkan saya masuk untuk berbicara? Meski ada sedikit keraguan dalam hatiku, namun Suster Ming akhirnya masuk ke ruangan sambil tersenyum. Sebelum dia dapat berdiri tegak, Li Fugui bertanya, Saudari Ming, katakan padaku, ada apa? Saudari Ming menoleh ke samping. Ragu-ragu, Li Fugui duduk di kursi di sampingnya, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Katakan saja apa masalahnya, Saudara San Chun sekarang adalah salah satu dari kita. Setelah Li Fugui mengatakan ini, Saudari Ming berkata dengan serius, baiklah, kalau begitu, aku akan mengatakannya dengan jujur. Kui Sao dan Meng Xian baru saja keluar, dan sekarang mereka dalam masalah. Mendengar ini, San Chun tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu katakan, Master Sekte Kui Sao dan Master Meng Xian benar-benar dapat mendapat masalah di sini? Saudari Ming tersenyum canggung dan berkata, aku tidak tahu detailnya,
Tetapi Kuisao baru saja menelepon dan mengatakan bahwa seseorang dari geng Fugui sedang melakukan kejahatan di luar. Setelah mendengarkan Kuisao, aku meminta Presiden Xiao untuk pergi dan menanganinya. Li Fugui telah lama berkecimpung di industri ini. Dia secara alami tahu bahwa ada semua jenis burung di hutan besar. Saat ini, geng Fugui sedang berada di puncak kejayaannya di negara kepulauan itu. Ada puluhan ribu saudara di dalamnya, dan tidak seorang pun dapat menjamin bahwa salah satu dari mereka akan mematuhi hukum. Setelah mendengarkan laporan Sister Ming, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, biarkan Rongrong yang mengurusnya sekarang. Apakah ada hal lain?" Sister Ming bertanya dengan ragu, "Fugui, tidak akan ada dampaknya, kan?" Li Fugui berkata terus terang, "Jangan khawatir, apa dampaknya, jika ada hal serupa, Anda tinggal menanganinya, tidak perlu melapor kepada saya." Sister Ming mengangguk, dan dia penasaran dalam hatinya, mengapa Li Fugui tidak khawatir sama sekali setelah mendengar hal semacam ini. Tepat saat Saudari Ming berdiri di sana sambil berpikir, Li Fugui bertanya, "Saudari Ming, apakah ada hal lain?" Saudari Ming menarik pikirannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada hal lain." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena tidak ada hal lain, kamu bisa pergi dan mengerjakan sesuatu terlebih dahulu." Saudari Ming berpikir dalam hati, apa yang sedang dia kerjakan? Sekarang saya telah menyelesaikan segala sesuatu yang Anda minta saya lakukan. Adapun Kuisao, kamu bilang tidak akan ada masalah jika Xiao Rongrong pergi menanganinya, jadi tentu saja aku tidak perlu mengawasinya. Berpikir seperti ini, Saudari Ming berdiri di sana, tampak dengan beberapa harapan, dan berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, "Fugui, mengapa saya tidak tinggal di sini? Tidak ada yang bisa dilakukan jika saya kembali sekarang." Li Fugui tidak menolak, mengangguk dan tersenyum, "Baiklah, baguslah Anda tinggal, tetapi bisakah Anda pergi ke kamar saya terlebih dahulu dan mengambilkan tas berisi jarum perak di ransel saya?" Saudari Ming bertanya, "Untuk apa Anda membutuhkan benda ini? Apakah ada yang terluka?" Baru pada saat inilah San Chun menemukan kesempatan untuk berbicara. Dia bergegas maju dan berkata kepada Saudari Ming dengan senyum masam, "Direktur Ming, Anda tidak tahu, teman saya menderita penyakit jantung, dan Guru Li berkata bahwa dia akan membantunya mengobatinya setelah turun gunung." Saudari Ming berpura-pura penasaran dan tersenyum kepada San Chun. "Guru San Chun, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki teman di negara kepulauan ini? Mengapa tiba-tiba?" Meskipun dia tidak menyelesaikan sisa kata-katanya, San Chun juga tahu apa yang akan dikatakan Saudari Ming. Dia melirik Mikiko dan kemudian mulai memperkenalkannya dengan antusias. Setelah San Chun selesai memperkenalkan diri, Suster Ming bertanya dengan tidak percaya, "Tuan San Chun, Anda tidak bercanda, bukan? Apakah Anda benar-benar akan membiarkan gadis muda ini menjadi pacar Anda?" San Chun berkata dengan nada biasa, "Tidak mungkinkah?" Melihat ekspresi yang agak tidak senang di wajah San Chun, Suster Ming mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja." Li Fugui juga berkata kepada Suster Ming dengan terus terang saat ini, "Saudari Ming, jangan banyak bertanya. Tolong bantu saya melakukan perjalanan dan membawa jarum perak. Saya akan merawat Nona Mikiko sesegera mungkin." Kali ini Suster Ming tidak terus bertanya, tetapi berbalik dan keluar. Bersambung.